Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Stella Victoria Sanam dengan NIM 20030300107. Kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester tentang 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Baik, kita langsung saja pada pembahasan. Teori sosiologi klasik muncul pertama kali sebagai konsep keterlibatan ilmu sosial dalam memecahkan masalah. Ciri yang paling khas dalam zaman ini yaitu apa yang ditemukan masih bersifat universal, mengeluarkan bukan pada saat bahasa konsep saja. Lalu siapa saja tokohnya? Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte merupakan ilmuwan filsuf yang lahir pada 19 Januari 1798 di Prancis. Beliau dikenal sebagai seorang yang pertama kali menyematkan istilah sosiologi, akan tetapi yang pasti bermanfaat, jernih. Comte inilah sosiologi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang akhirnya ia kenal sebagai bapak sosiologi. Teori yang dikemukakan oleh Comte dari sekian banyak jumlahnya, salah satunya ialah tentang perkembangan manusia, yang menurut Comte, perkembangan manusia ini melalui fase 3 tahap, antara lain ialah teologis, metafisik, dan positif. Berkatnya pula ini tidak lengkap dengan julukan sebagai aliran positisme. Yang kedua, Karl Marx merupakan tokoh yang diperkenalkan sebagai ahli sosiologi dengan pemikirannya meliputi beragam hal, contohnya tentang ekonomi, sejarawan, politik, sosiologi, jurnalis, dan sosialis revolusioner. Marx dilahirkan pada 5 Mei 1818 yang ditempat di Jerman. Dalam pemikirannya tentang sosiologi, banyak menuliskan keterkaitan manusia dengan kapitalisme. Marx menyebutkan perihal konflik adalah dalam masyarakat dengan keterlibatan antara kaum borjuis dan proletar. Masalah ini tak luput dari gagasannya tentang sosialisme yang dianggap sebagai bagian paling sempurna dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, Max Weber menjadi salah satu ahli sosiologi klasik yang dikenal luas sebagai penemu metodologi kajian sosiologi secara nyata. Weber terlahir di Jerman pada tanggal 21 April 1864. Selain dikenal dalam kalangan ilmu sosiologi, ia pula dikenal dalam disiplin ilmu administrasi negara modern. Mengenai teori sosiologi, salah satunya beliau menuliskan tentang tindakan sosial yang menggambarkan bahwa segala bentuk perilaku yang dilakukan seseorang di masyarakat akan mengakibatkan stigma atau pandangan seseorang kepada pelaku. Keempat, Emile Durkheim merupakan sosiolog yang lahir di Prancis pada 15 April
1858 sebagai pakar penemunya sudah tidak diragukan lagi, bahkan berkatnya terlahir Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas yang berada di Eropa pada tahun 1895. Salah satu pemikirannya ialah mengenai struktur sosial dalam masyarakat. Teori ini menurut Durkheim dibawa oleh seseorang sejak lahir. Pasalnya dalam menjalani kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pengaruhnya kepada masyarakat sang pencipta serta keluarganya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak akan pernah terlepas dan strukturalisme yang memiliki ciri berada di luar diri manusia. Sekian dan terima kasih.